Jadi sekarang kami mohon dengan keikhlasan, dengan kasih sayang, dengan tulus kepada adik saya kalau dapat panggil pasti untuk memberikan wejangan atau nasihat-nasihat, bukan hanya untuk pengantin baru, juga pengantin lama dan pengantin yang akan datang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Berbicara ini mbahmu itu sudah lama, sudah panjang gitu loh. Makanya saya tadi waktu kesini katanya Bang Uzi apa gitu, pendek-pendek saja gitu loh, gak usah terlalu panjang, gak apa-apa ya. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diingatkan bahwa sebagai manusia mestinya Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi kalau kamu bersyukur, kalau kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Tapi kalau kufur, maka sebenarnya azab Allah itu adalah amat pedih. Sekarang kita ini berada di penghujung tahun ya, yang tentunya bersyukur sekali karena masih diberikan kesehatan oleh Allah ya. Oleh karena itu hari ini tentunya saya sebelumnya mengucapkan selamat. Semoga Suwandi dan Yuniar Fitriani ini segera setelah menikahkan anaknya tentunya akan segera mendapat cucu kan gitu. Itu pertama dulu. Yang penting bahagia ya. Bersyukur sekali bisa menyunting ya, yang katanya tadi itu sudah bulan tanggal 15 September ya 2024 di Bogor akad nikah. Selamat Pak ya. Faiz ya, Faiz sama ini ya. Jadi begini, tidak ada kebahagiaan sebenarnya, tidak ada ketentraman ya, dan tidak ada kedamaian serta keberkahan ya di dalam kehidupan manusia itu seluruhnya kecuali dengan takwa. Itu yang penting mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya. Takwa itu diwasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan juga pada orang-orang yang sekarang. Disebutkan di dalam Al-Quran itu walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab ya, sebelum kamu, ngomongnya kepada Nabi dan juga kepada kamu, agar bertakwa kepada Allah gitu. Takwa itu yang paling gampang, seperti orang berjalan banyak duri, banyak rintangan, nah itu mesti pelan-pelan, harus jaga, harus melihat, menyisihkan begitu ya. Kita ini bersyukur sekali bahwa masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup ya, oleh Allah, yang mana di dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang tahu ya sampai kapan kesempatan hidup itu diberikan kepada kita. Dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
dan tiada seorang pun yang tahu secara pasti apa yang akan dilakukan pada esok hari. Jangankan esok hari, kita melangkah di sini itu kita juga tidak tahu apa yang bisa akan kita lakukan. Semua itu karena apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecekluk sikile terus sakit bisa jalan. Rencana yang kita lakukan ternyata tidak kesampaian. Manusia itu kan boleh rencana, bentuk ikhtiar. Makanya di sana harus ada tawakal. Kalau sudah melangkah itu berdoa kepada Allah. Tidak tahu, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ardin tamut. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Loh, Pak Ji ini kok ngomong soal mati, padahal ini ngomong soal kematian bahagia. Nah, ini kan digabung. Ada tahun akhir menjelang tahun baru, lalu sekaligus ada syukuran pernikahan, itulah supaya mengingatkan kita apa hikmah yang besar, ya, bahwa batas manusia itu tidak ada yang mengetahui, siapapun tidak ada. Karena apa? Dijadikan ajal kita itu, ya, sebagai sesuatu yang gaib. Agar apa? Agar setiap saat manusia itu selalu siap untuk menghadap kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Ini pertama dulu, mati untuk menghadap kepada Allah. Jadi di dalam situasi ketidakpastian itu kita mesti akan berbuat baik. Makanya diingatkan oleh Allah ini supaya selalu berbuat baik. Satu waktu kita akan langsung dipanggil oleh Allah. Makanya harus ingat terus. Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat, ya, semua perbuatan kita itu akan diperhitungkan, amalan-amalan dan pahala kita. Jadi kalau kita berbuat jelek, ya dihitung nanti pada akhirnya. Kalau kita berbuat amal baik, maka itu akan diberikan pahala oleh Allah pada waktu itu. Jadi Allah itu selalu mengingatkan masalah-masalah kaitannya dengan kematian, akhir dari kehidupan. Dan ini ditekankan, ya, supaya kita selalu ingat. Jadi kemana titik akhir dari kehidupan kita, yaitu kematian. Nah, cuman apa yang sering menggoda manusia? Apa yang sering menggoda manusia dari kehidupan dunia ini dan mudah terlena? Nah, ini kepada kita semua ini termasuk pengantin baru. Apa? Pertama karena apa? Ajalnya itu tidak diketahui. Ajalnya tidak diketahui. Yang kedua, bahwa akhir hidup itu tidak pernah didefinisikan lebih dahulu. Apa sih sebenarnya hidup itu? Tidak pernah didefinisikan dulu. Nah, ini yang menyebabkan itu. Oleh karena itu, kenikmatan sehat, ya, kenikmatan kemudahan, Allah berikan kemudahan, ini kadang-kadang membuat orang lupa, ya, membuat orang-orang lupa, tidak sadar bahwa di dalam hidup itu berakhir dengan sebuah kematian, dengan sebuah kematian. Kalau menurut Al-Quran, berkali-kali Allah mengatakan bahwa akhir dari kehidupan itu ajal, mati. Rasulullah juga mengingatkan bahwa iman itu dimulai dari titik akhir kehidupan.
Jadi iman itu percaya Allah, percaya itu adalah dimulai dari titik akhir kehidupan. Apa? Saat kita atau jiwa kita itu terhenyak ya oleh sebuah kenyataan bahwa sudah plek ya, sudah gak bisa apa-apa, nah, kemana dan akan kemana yang akan dituju? Semua kita akan ke sana. Nah, itulah yang disebut dengan visi dan misi kehidupan. Itu yang disebut dengan visi dan misi kehidupan. Para dulur ya, dan lain dulur dan lain sebagainya ini yang hadir pada saat ini, terutama tadi saya belum nyopo Pak Edi Prastowo yang juga hadir dalam kesempatan ini ya, bersama dengan keluarga dari Bogor. Jadi agar hari-hari yang berlalu itu yaitu hari tahun berapa ini? Tahun 24 yang sudah berakhir, hampir mau masuk ke tahun baru, tahun 25 itu, maka apa? Kita harus perhatian terhadap 3 hal ya. Pertama adalah apa? Yang harus menjadi perhatian kita itu adalah bahwa hendaklah kita menghitung-hitung ya, setiap amalan-amalan kita, apa yang telah kita lakukan. Maka kalau amalan kita itu baik selama tahun 24 ini, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap bulannya, hari-harinya, sampai tiap-tiap tahun ini. Tapi kalau apa? Kalau kita kurang ya, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, maka hendaklah kita apa? Beristighfar kepada Allah. Supaya apa? Supaya selalu ingat ya, selalu ingat. Makanya untuk tahun-tahun berikutnya itu 25 dan seterusnya, terutama adalah pada momen-momen ibadah tertentu. Apakah pelaksanaan sholat kita ya, zakat kita, puasa kita, sedekah kita ya, zakat kita, mungkin haji juga kita enggak Tuhan betul haji kan gitu ya, umrohnya cepet, nah gitu ya. Itu semua mudah-mudahan kita bisa meningkatkan. Itu pertama, jadi koreksi pada diri sendiri, karena Allah sudah katakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad afhaman zakkaha, bahwa semua jiwa itu dengan penyempurnaannya Allah memberikan yang namanya atau mengilhamkan, satu adalah apa? Kefasikan, dan Allah juga mengilhamkan ketakwaan. Maka beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya itu, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maka hendaklah kita selalu berpegang pada itu. Yang kedua sekarang, apa yang perlu kita koreksi, yang perlu kita perhatikan itu adalah, dan itu menjadi renungan kita semua, adalah keluarga dan rumah kita. Nah ini kemanten cocok ini. Kita juga cocok ini, walaupun tidak kemanten lama juga cocok. Keluarga dan rumah kita. Jadi hendaklah kita itu bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah yang telah kita berikan kepada keluarga kita ya? Sudahkah cahaya iman ya itu sudah masuk ke rumah kita? Dengan apa? Dengan bersama-sama dengan keluarga menuju apa? Menuju kemana? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hendaklah setiap rumah ya, seorang muslim itu menjadi titik tolak
kebaikan, baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Jadi kalau titik tolaknya itu dari kebaikan, dari keluarga, maka insya Allah tangga kanan kiri juga akan bahagia. Tapi titik tolaknya adalah pada satu rumah tangga keluarga itu. Jadi jika rumah tangga itu misalnya tidak diperdengarkan Al-Quran, maka saya jadi, oh kakak ini kok menyebarkan, tak pikir pamflet apa gitu ya, mungkin iklan, barangkali jualan apa, nggak tahunya saya lihat jualan Quran surat Ar-Rahman, fotokopian gitu. Alhamdulillah itu dibaca. Biasanya surat Yasin yang dibaca itu, tapi kan sudah biasa surat Yasin itu. Nah ini kakak membuat yang luar biasa, pakai apa? Surat Ar-Rahman. Nah itu termasuk bagian dari yang selalu diperdengarkan di keluarga, Al-Quran itu di rumah tangga. Jadi wajar jikalau rumah tangga itu akan merasakan bahwa rumah itu seperti kuburan kalau tidak pernah dibacakan Al-Quran, apalagi sholatnya. Nah, saya pesan ini sekali lagi kepada kedua kemanten baru dan kemanten lama serta yang belum jadi kemanten. Nah ini ya, siap-siap. Nah, oleh karena itu apa? Quran dan sholat itu sangat penting. Itulah yang menyinari, yang memudahkan rezeki kita, ya, yang memberikan hati kita itu merasa tenang. Ya, kita tidak akan was-was. Bahkan kita tidak dihantui oleh rasa takut dan was-was. Karena apa? Sholat dan baca Al-Quran. Ya banyaklah ayat-ayat itu nanti di dalam hadis-hadis juga banyak bagaimana orang membaca Al-Quran itu bisa apa itu telinganya setan itu bisa hilang, bisa lari ya, mendengar itu bisa lari dia. Kan gitu. Itu perlu, makanya Faiz sama Desti banyak baca Quran dan banyak melaksanakan sholat di rumah. Itu akan menjadi tenang, ya, hatinya tenang. Lalu yang berikutnya adalah kalau kita bicara soal keluarga, ya, bicara soal keluarga, artinya ada hubungannya dengan membentuk, ada hubungannya dengan membangun komunitas, ya. Jadi keluarga dalam Islam itu dimulai dengan pernikahan. Jadi kalau keluarga tidak dimulai dengan pernikahan itu bukan Islam. Harus dimulai dengan pernikahan. Nah pernikahan itu di dalam Al-Quran sebagai satu perjanjian yang kuat, perjanjian yang agung. Itu tidak boleh diremehkan, namanya agung. Dalam Quran ada 3 kalau tidak salah. Kata misakon ghalidhon. Misakon ghalidhon itu adalah perjanjian yang kuat. Dalam bahasa Arab itu perjanjian kuat atau komitmen yang mengikat, yang kuat. Jadi tidak macam-macam, kalau sudah janji seperti itu sama dengan kita berjanji ya kepada Allah, karena pada saat itu kita disaksikan oleh malaikat pada waktu akad nikah yang dulu itu pertama. Jadi pernikahan itu bukan hanya upacara tradisi, bukan semata-mata, bukan juga sebuah keinginan kita supaya mendapatkan keturunan, apalagi juga hanya sebuah penyaluran saja, pelampiasan nafsu, bukan itu. Jadi pernikahan itu adalah amanah, ya, amanah dan tanggung jawab. Maka pernikahan adalah surga sebenarnya itu bagi pasangan yang bertanggung jawab, karena sudah janji antara hak dan kewajiban mesti ada. Suami itu kewajibannya apa, haknya apa, istri juga haknya apa, kewajibannya apa. Nah kalau kita ngomong soal pertanggungjawaban atau tanggung jawab, Rasulullah SAW itu menyebutkan
Suami itu adalah penggembala di dalam keluarganya, dan suami akan dimintai pertanggungjawaban atas penggembalaannya. Dan istri, nah ini istri itu adalah penggembala dalam rumah suaminya, penggembala dalam rumah suaminya, dan juga akan diminta pertanggungjawaban. Semuanya akan diminta atas gembalanya. Kalau punya gembalanya siapa? Ya anak-anak, kalau nanti insya Allah diberikan keturunan. Jadi begitu laki-laki dan perempuan diikat atas nama Allah dalam sebuah pernikahan. Masing-masing terhadap lain mempunyai hak dan kewajiban. Nah, kalau kita mendengar doa yang biasa dilakukan pada saat-saat nikah, itu apa permintaannya? Sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi sebuah ketenangan, rahmah, ya, sakinah, mawaddah dan rahmah. Rahmah itu kalau sudah tua, penuh bawa apa? Tongkat. Nah, itu masih saling menyintai. Gak nek sik enom iku di apa tiba tiba, aduh, kan gitu ya. Engko nek tua, makanya matanya gak ndelok, misalnya begitu. Nah, ini kan berarti dia tidak rahmah itu. Kalau rahmah itu sampai tua. Jadi harus kuno-kuno ini. Mbah-mbah, nenek. Nah, saya akan mengambil gini, ada yang namanya dalam surat, ya, dalam ayat Al-Quran di surat Al-Imran misalnya, itu disebutkan bahwa Nabi Zakaria itu pernah berdoa kepada Allah. Doanya gini, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik, zurriyatan thayyibah. Penting itu. Sekarang itu kalau masih muda, ya, kita kepingin anak gitu toh, tapi anak yang bagaimana? Nah, itu. Sebab anak itu kalau pertama baik, ya, tapi kalau tidak thayyib, tidak baik, akhirnya apa? Engganyang hatinya wong tua, ya, rusak, akhirnya rusak gitu. Nah, yang namanya baldah thayyibah, negeri yang thayyib, negeri yang baik, yang aman, sejahtera, itu dibangun dari keluarga yang thayyib, ya, zurriyatan thayyibah, keluarga yang turunan yang baik. Jadi kalau turunannya nggak baik, maka keluarganya nggak baik, akhirnya apa? Negaranya juga nggak baik. Itu diawali dari rumah tangga yang baik, turunan-turunan yang baik. Itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu disebutkan di dalam Al-Quran. Suratnya adalah surat Sabah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat ini disebutkan apa? Kulu mir rizki, ya. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada negeri Sabah waktu itu. Di sebelah kanan itu ada kebun, di sebelah kiri juga ada kebun, makmur. Kata Allah, sudah kamu ambil makan sana, nikmati makan itu, supaya apa? Kamu dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman, negeri yang tentram. Lalu siapa yang bangun itu? Yang bangun itu adalah keluarga-keluarga yang thayyibah, keluarga-keluarga yang tenang, keluarga yang aman, yang tentram, gitu. Kenapa kok tidak tentram keluarga itu? Nah, ini penting, perhatikan ini. Kenapa keluarga itu kok tidak penting? Karena antara kewajiban dan haknya itu nggak ngerti, tidak sama-sama dilakukan. Yang perempuan itu bagaimana, istrinya itu yang suami bagaimana, tugas dan tanggung jawabnya dibagi. Nah, sekarang ini Faiz ini ya, Faiz. Nah, sekarang ini banyak
namanya kejadian-kejadian, nama apa itu istilah KDRT, apa? Apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga itu bukan hanya laki napuk wedok, tapi wedok juga kadang-kadang napuk perempuan, napuk laki. Nah itu penting. Awalnya apa? Begini, sebenarnya kalau kita melihat ciri dari dzurriyyah thayyibah, turunan yang baik, rumah keluarga yang baik, itu sama dengan ciri tentunya negeri yang baik, karena dibentuk mulai dari awal itu, cirinya sama. Laki dan perempuan ada kekeliruan kadang-kadang. Perhatikan ini, termasuk yang laki, tapi yang perempuan jangan senang melihat mendengar ini. Keyakinan yang keliru itu adalah apa? Bahwa bapak itu sebagai raja. Bapak itu sebagai raja. Semua harus tunduk kepada bapak. Betul. Sekarang kan begitu kalimat itu. Itu masih terpengaruh kepada Injil Perjanjian Lama. Itulah. Jadi selama sekian abad itu akhirnya apa? Inilah yang merendahkan kaum perempuan, karena bapaknya itu adalah dianggap sebagai raja. Apa istilahnya raja itu senjiko dawu gusti, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh bapak itu mesti harus ditaati. Ya kalau baik kan harus taati, tapi kalau tidak baik, ya itu yang baik-baik bisa ditaati. Jadi ini menjadi persoalan di dalam keluarga, ya. Makanya di dalam penciptaan orang mengatakan gini, orang perempuan itu terbuat dari apa? Tulang rusuk laki-laki. Dari Adam. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah, ini kekeliruan. Keliru. Karena sebenarnya apa? Rasulullah mengatakan wanita itu seperti tulang rusuk. Artinya apa? Tulang rusuk itu modelnya apa? Kan bengkok dong. Tulang rusuk itu bengkok. Nah kalau bengkok itu dikencengi, tulang rusuk itu patah. Makanya bagaimana caranya? Sabar meluruskan. Itu sabar meluruskan. Jadi kalau dalam Al-Quran saya sudah ngomong begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam tafsirnya adalah bahwa laki-laki itu adalah pemimpin, ya. Itu kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan koma sama koma bi sama koma ala. Nah sebenarnya bahasa koma ala itu bukan pemimpin, tapi adalah membimbing. Jadi laki-laki itu adalah pembimbing, merawat, menjaga, melindungi. Jadi bukan sebagai raja, bukan sebagai penguasa dalam rumah tangga itu. Nah ini yang menyebabkan akhirnya merendahkan kedudukan wanita. Tapi Islam turun tidak begitu, ya. Islam turun memberikan ajaran kepada kita semua, mengangkat wanita itu sebagai harkat dan martabatnya itu sama sebenarnya dengan kaum laki-laki. Cuma memang Allah katakan laki-laki itu sedikit lebih banyak, lebih bagus, lebih banyak, makanya lebih kuat. Nah, kenapa begitu? Nah, lalu ada timbul gini, kalau di dalam rumah tangga itu yang bertanggung jawab, ya, memberikan apa, nafkah itu adalah laki-laki. Pertanyaannya kan begini nanti, kalau misalnya laki-laki itu tidak punya kemampuan, mungkin sakit, siapa yang mau jadi yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya?
Ya tentunya adalah istrinya. Nah di situ dikatakan bahwa tidak ada yang kuasa, bukan bapak yang kuasa. Makanya Nabi ketika ditanya oleh seorang wanita yang datang, ya Rasulullah, ya suami saya ini sudah sakit, tidak bisa memberikan nafkah kepada saya. Namanya sakit, saya punya anak, terus siapa yang memberikan, yang menjanjikan nafkah? Kata Nabi, ya kamu, wedok, yang perempuan, yang perempuan dalam keadaan seperti itu. Ya itulah tergantung dari apa? Dari masa, posisi, kondisi yang dialami. Gitu. Nah ini sudah azan. Sebelum terakhir nanti berhenti dulu, kita dengarkan azan dulu. Ya, ayo. Jadi kembali lagi tadi saya katakan bahwa mengenai tanggung jawab, ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi satu waktu bisa berubah karena apa? Satu kondisi, ya. Jadi dari keadaan suami, maka yang memberi nafkah itu malah justru perempuan. Untuk apa? Untuk menutupi kebutuhan yang ada. Jadi suami itu harus yakin bahwa keluarga itu adalah satu kesatuan, di mana masing-masing itu merupakan elemen atau bagian, ya, yang punya tanggung jawab sesuai dengan posisinya. Dan istri harus sabar, ya, di dalam apa? Usaha meraih yang namanya proporsinya, sesuai dengan proporsinya, ya, yang proporsional. Sebab apa? Dulu sampai sekarang itu antara laki-laki sebagai pemimpin, ya, perempuan itu, ya, sebagai pemimpin bagi perempuan itu tidak ada kriterianya. Jadi seakan-akan seperti itu. Karena tidak ada kriterianya kan susah itu. Ya. Nah. Lalu bagaimana kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendaklah selalu apa? Menghadirkan kondisi yang lebih baik. Jadi keluarga itu harus menghadirkan kondisi yang lebih baik, yang bermanfaat, ya, bagi apa? Bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Jadi termasuk adalah bagi tetangganya. Maka dengan berkeluarga itu akan lahir yang namanya generasi baru. Artinya punya anak. Hendaklah anak itu menjadi anak yang bagus, anak yang benar imannya, anak yang bagus akhlaknya. Nah itu akan tergantung dari kedua orang tuanya. Kemudian jangan lupa, nah ini catatan, bahwa berkeluarga itu adalah kehidupan manusiawi. Artinya apa? Kalau sudah ada kriteria, ada aturan-aturan, ada hak dan kewajiban seperti itu, artinya apa? Ketika kita telah menikah, ketika kita menjadi suami atau kita menjadi istri, itu tidak serta-merta keduanya itu berubah menjadi malaikat. Enggak, ya. Tetap manusia. Manusia itu punya berbagai kekurangan di samping kelebihan. Nah, kekurangannya itu perlu disikapi dengan kesabaran, dengan lapang dada, dan apabila kita mendapatkan kenikmatan itu terus melaksanakan syukur kita kepada Allah. Makanya bagi keluarga ini kita hendaknya meneladani apa yang pernah dilakukan oleh rumah tangga Rasulullah SAW. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, misalnya, sebutkan sana, apa yang diperbuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ia bersamamu di dalam rumah? Aisyah menjawab, istrinya menjawab, ya,
melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang dari kalian. Jadi jika sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sandal, Rasulullah itu jahit sendiri, jahit bajunya, memperbaiki sandalnya, mengangkat air di ember, itu membantu kegiatan atau tugas dari istrinya. Ya, juga memerah susu kambingnya. Nah, di dalam hadis seperti ini Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini menganjurkan supaya apa? Supaya orang laki itu juga termasuk perempuan itu bersikap rendah hati, ya. Jangan kenceng-kencengan begitu, meninggalkan kesombongan. Jadi saling pengertian maksudnya. Terus Rasulullah itu waktu nikah dengan Aisyah itu istri yang paling muda, mengatakan melihat anak-anak bermain boneka misalnya, Aisyah karena usianya kan masih muda, di depan rumahnya, maka timbul keinginannya untuk apa? Ikut bermain. Sudah nikah tapi ingin bermain dengan anak-anak itu. Kalau melihat itu, maka Rasulullah tidak melarangnya, boleh, silakan. Bahkan apa? Rasulullah SAW itu selalu melakukan, misalnya ada lomba lari bersama Rasulullah dengan Aisyah itu lari, siapa yang menang? Kadang Aisyah yang menang, kadang Rasulullah yang menang. Nah, itu seperti ya manusia biasa seperti gitu. Nah, maka itu suami itu hendaklah bersama-sama dengan istri itu berjuang untuk apa? Untuk membangun kehidupan keluarga. Dengan apa? Dengan akhlak Islam, menjaga keselamatan dan keistiqomahan. Ya, jaga itu. Ya, maka kalau begini akan terwujud kebahagiaan hakiki di dalam rumah tangga, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi membina keluarga Islami, keluarga soleh itu bukan berarti keluarga yang monoton, ya. Keluarga yang serius. Di dalamnya tetap ada apa? Ada ketawa. Di dalamnya apa? Ada canda. Walaupun tentu saja jangan lupa sholat malam itu tidak ditinggalkan, qiyamul lail itu, dan juga baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya tidak pernah terlewatkan, sehingga keluarga itu tetap senantiasa akan memberi manfaat bagi masyarakat. Dan terakhir sedikit saya sebutkan di sini, yang ketiga itu adalah yang perlu dihitung, introspeksi itu adalah yang perlu diperhatikan adalah hak tetangga dan hak masyarakat, kanan kiri tonggo itu harus. Nah, ini termasuk apa ya, tausiah apa ini untuk akhir tahun dan mengawali tahun 2025. Jadi ada 3 diperhatikan, diri kita dikoreksi, yang kedua keluarga kita, yang ketiga adalah bagaimana hak kita kepada kewajiban kita kepada tetangga. Saya kira itu Pak ya, cukup Pak ya. Terus ketahuan ya, ketawa-tawa teman ya. Anu kata itu loh, saya itu kan berada di hadapan sini, ono sate, ono itu, waduh, emang ya susu ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Mari kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Faiz sama Desya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua apa yang diinginkan, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa.
wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan maaf kalau terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.